Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Media TV, Media Dakwah TV official. Kembali lagi bersama kami. Bagaimana kabarnya? Kami doakan Anda sehat semua ya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang manusia. Kemudian bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan serta hari kiamat. Berikut kita bahas tentang fikih hadisnya. Yang pertama yaitu memperbaiki pakaian dan sikap. Ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu, disunnahkan memakai pakaian yang rapih dan bersih serta menggunakan wewangian. Juga bersikap baik dan sopan di hadapan para ulama. Karena kedatangan malaikat Jibril itu untuk mengajarkan manusia melalui sikap dan ucapannya. Yang kedua yaitu mengajarkan hakikat Islam. Secara etimologis, Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya pada Allah. Sedang secara syar'i, Islam adalah tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah dengan menjalankan kelima rukunnya, yaitu syahadatain, menunaikan sholat dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta memperhatikan adab dan sunnah-sunnahnya, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji sekali seumur hidup bagi siapa saja yang mampu, mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci, dan juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, mengajarkan hakikat iman. Secara bahasa, iman berarti pembenaran, sedangkan secara syar'i berarti pembenaran dan penetapan terhadap keberadaan Allah yang Maha Pencipta dan tidak ada sesuatu pun yang menjadi sekutu baginya. Keberadaan makhluk Allah yaitu malaikat. Mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah melakukan maksiat dan selalu mematuhi perintah Allah. Keberadaan seluruh kitab samawi yang diturunkan Allah dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut merupakan syariat Allah. Pembenaran terhadap keberadaan seluruh rasul yang telah dipilih dan diutus Allah untuk membimbing umat manusia. Pembenaran akan keberadaan hari kiamat. Kemudian pembenaran akan keberadaan takdir. Artinya segala hal yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketentuan atau takdir dan kehendak Allah semata untuk suatu tujuan yang hanya diketahui olehnya. Kelima poin ini tidak lain adalah rukun iman. Barang siapa yang meyakininya, maka ia akan selamat dan beruntung. Dan barang siapa yang menolaknya, maka ia akan sesat dan merugi. Waduh, ngeri banget ya sahabat Media TV official. Fikih hadis yang keempat mengajarkan hakikat ihsan. Ihsan adalah ikhlas dan menyempurnakan keikhlasan tersebut. Artinya memurnikan ibadah sepenuhnya hanya untuk Allah serta dibarengi dengan upaya untuk menyempurnakannya. Sehingga ketika melaksanakan ibadah tersebut seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa menyaksikanmu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu, baik besar maupun kecil. Fikih hadis yang keenam yaitu hari kiamat dan tanda-tandanya. Waktu datangnya hari kiamat hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, baik malaikat maupun rasul. Itulah sebabnya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jibril yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad kemudian menjelaskan sebagian tanda-tandanya, yaitu zaman yang rusak dan akhlak yang buruk. Pada saat itu banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan tuan terhadap budaknya. Keadaan yang keos dan gawat. Kala itu banyak orang yang bodoh menjadi pemimpin dan wewenang diberikan kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan atau bukan ahlinya. Harta melimpah ruah pada manusia. Perilaku sombong dan sikap melampaui batas merebak. Manusia saling membanggakan diri dengan mendirikan bangunan yang tinggi, perhiasan dan perkakas rumah berlebihan,
satu sama lain saling berlaku congkak, menguasai segala urusan orang yang dihimpit kemiskinan dan kesengsaraan. Dan jika seseorang hendak berbuat bajik pada orang lain, maka sikapnya seperti perlakuan seorang tuan terhadap orang Badui, para penggembala, dan orang-orang yang semisal dengannya. Baiklah, sekian dulu ya sahabat Media TV Official, semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.